Kisah Sunan Gunung Jati adalah cerita yang unik, karena ia tidak hanya berperan sebagai ulama, tetapi juga sebagai pemimpin politik yang mendirikan Kesultanan Islam di Jawa Barat. Nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah, dan peran utamanya adalah menyebarkan Islam di wilayah Cirebon dan sekitarnya, termasuk Banten, dengan strategi yang menggabungkan agama, politik, dan budaya. Biografi singkat Syarif Hidayatullah, nama asli Syarif Hidayatullah atau Sayyid Kamil. Garis keturunan. Dari jalur ayah, ia keturunan Syarif Abdullah dari Bani Hashim, Mesir. Dari jalur ibu, ia adalah putra dari Nyi Rara Santang, Syarifah Mudaim, putri dari Prabu Siliwangi, penguasa kerajaan Pajajaran. Keturunan bangsawan inilah yang memberinya legitimasi politik di tanah Sunda. Pendidikan. Beliau terkenal sangat cerdas dan tekun. Ia menuntut ilmu agama hingga ke Makkah dan Mesir, berguru pada ulama-ulama besar di sana. Peran utama dan strategi dakwah di Cirebon, kedatangan Syarif Hidayatullah di Cirebon dan Jawa Barat, mengubah peta politik dan agama secara drastis. Satu, membangun basis politik Islam Kesultanan Cirebon. Setelah kembali ke Jawa, beliau diizinkan oleh pamannya, Pangeran Cakrabuana, pendiri awal Cirebon, untuk melanjutkan dakwah di daerah Gunung Sembung. Pada tahun 1479 Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan Cirebon yang berpusat di Keraton Pakungwati kepada Syarif Hidayatullah. Pelepasan dari Pajajaran. Syarif Hidayatullah kemudian mendeklarasikan Kesultanan Cirebon sebagai negara merdeka dan menghentikan pengiriman upeti seperti garam dan terasi kepada kerajaan Pajajaran yang masih bercorak Hindu. Langkah politik ini menandai berdirinya Kesultanan Cirebon sebagai pusat pemerintahan Islam di Jawa Barat. Perluasan ke Banten. Beliau juga memainkan peran penting dalam mendirikan Kesultanan Banten dengan menempatkan putranya, Maulana Hasanuddin, sebagai Sultan pertama. 2. Strategi dakwah kultural dan sosial. Sebagai anggota Wali Songo, Sunan Gunung Jati menerapkan dakwah yang sangat toleran dan menyesuaikan diri dengan budaya Sunda yang sudah ada. Akulturasi budaya. Beliau tidak memaksakan perubahan drastis, melainkan menyisipkan nilai-nilai Islam dalam tradisi dan seni lokal. Contohnya adalah penggunaan gamelan sekaten dan arsitektur masjid, seperti Masjid Agung Cirebon, yang memadukan unsur-unsur Hindu-Buddha dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan sosial dan ekonomi. Beliau fokus pada pemberdayaan masyarakat. Beliau mengajarkan keterampilan, memberikan pendidikan gratis dan mengubah sistem pungutan tradisional, seperti pajak, menjadi sistem zakat, infak, dan sedekah, ZIS, yang memiliki dasar keagamaan dan sosial. Diplomasi. Beliau menggunakan jalur pernikahan untuk memperkuat hubungan politik dan dakwah. Beliau menikah beberapa kali, termasuk dengan putri-putri dari penguasa lokal, yang secara efektif menyebarkan pengaruh Islam ke lingkungan bangsawan. 3. Julukan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah dijuluki Sunan Gunung Jati karena beliau mendirikan pondok pesantren dan berdakwah di daerah Gunung Sembung, yang kemudian dikenal sebagai Gunung Jati. Jati dalam bahasa Jawa memiliki makna sejati atau sungguh-sungguh. Julukan ini mencerminkan kesungguhan sejati beliau dalam menyebarkan ajaran Islam, hingga diangkat sebagai ulama besar dan raja. Hingga kini, Kompleks Makam Sunan Gunung Jati di Cirebon menjadi salah satu destinasi wisata religi terpenting di Jawa.